Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhimmatul Khairah dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang gerak lurus. Tujuan pembelajaran materi gerak lurus adalah yang pertama, mendeskripsikan konsep gerak lurus, yang kedua, menganalisis tentang perbedaan antara kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Yang ketiga, menganalisis jarak tempuh benda dengan kecepatan dan waktu. Apakah kalian tahu apa itu gerak lurus? Simak video berikut ini baik-baik ya. Liburan kemarin, Ayu pergi ke rumah neneknya. Ayu sangat menikmati perjalanan itu. Sepanjang perjalanan, Ayu melihat ada banyak sekali bunga-bunga di tepi jalan, dan pemandangannya juga indah sekali. Namun, kita harus berhati-hati, karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku-liku, sebenarnya jarak dan waktu yang dibutuhkan bertambah. Begitu juga dengan kecepatan. Kecepatannya pun ikut bertambah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah peraturan atau GLBB. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan yang lurus dengan kecepatan konstan, mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Tahukah teman-teman, kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus. Jadi, gerak lurus dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita bahas GLB dan GLBB, tahukah kalian apa itu gerak? Ya, benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak ada jarak. Jarak adalah panjang suatu lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Kemudian ada juga perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Biar kalian lebih paham bedanya jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Sebuah mobil bergerak sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke arah barat. Maka jarak yang dialami mobil tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Sedangkan perpindahannya adalah 1 km, karena setelah bergerak sejauh 3 km, mobil tersebut kembali lagi sejauh 2 km, sehingga perbedaan kedudukan awal dan kedudukan akhir adalah 1 km. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus adalah kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Kecepatan adalah perpindahan persatuan waktu, dan percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Sekarang kita masuk ke pembahasan GLB. Sesuai dengan namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya sama dengan 0. Besarnya kecepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon, dan S adalah perpindahan, satuannya adalah meter, dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Pada GLB ada dua jenis grafik. Grafik yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu. Dapat ditunjukkan pada grafik berikut ini. Grafik yang kedua adalah grafik jarak terhadap waktu. Digambarkan dengan grafik berikut ini. Fenomena gerak lurus beraturan dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kereta api yang melintas
di jalur rel yang lurus. Kemudian ada mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan yang konstan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang GLBB. GLBB adalah gerak benda yang lintasnya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatannya adalah tetap. Berikut ini adalah persamaan GLBB. Persamaan yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah AT. Persamaan yang kedua adalah S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Persamaan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S, di mana VT adalah kecepatan akhir, satuannya adalah meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal, satuannya adalah meter per sekon, A adalah percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, T adalah waktu, satuannya adalah sekon, dan S adalah perpindahan, satuannya adalah meter. GLBB dapat digambarkan dalam 3 buah grafik. Grafik yang pertama adalah grafik percepatan terhadap waktu. Grafik yang kedua adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Grafik yang ketiga adalah grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh peristiwa GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah pesawat lepas landas dan saat berkendara di jalan yang menurun. Berdasarkan arahnya, GLBB kita kelompokkan menjadi 2, yaitu pada arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan kecepatan yang bertambah. Benda juga mengalami perlambatan ditandai dengan kecepatan yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal, terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Supaya lebih paham, kita bahas beberapa contoh soal berikut ini ya. Contoh soal yang pertama. Dari soal yang pertama, diketahui bahwa V sama dengan 36 km per jam, sama dengan 10 meter per sekon. Diketahui juga T sama dengan 10 sekon. Yang ditanya adalah berapa jarak yang ditempuh oleh Budi. Dari yang diketahui tadi, kita bisa menggunakan persamaan rumus V sama dengan S dibagi T. Kemudian menghasilkan jarak yang ditempuh oleh Budi adalah 100 meter. Jawabannya adalah A. Contoh soal yang kedua adalah, dari soal kita ketahui bahwa V0 sama dengan 0 karena mobilnya bergerak dalam keadaan diam. Dari keadaan diam. Kemudian A atau percepatannya sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian T-nya atau waktunya adalah 18 sekon. Yang ditanya adalah VT-nya berapa? Dari soal tersebut bisa kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah AT. Kemudian menghasilkan 72 meter per sekon. Jawabannya adalah D. Oke teman-teman, sudah jelas ya materi tentang gerak lurus ini? Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.